Oke, baik. Kita akan coba mulai latihan untuk persiapan wawancaranya. Kali ini kita akan coba fokus bagaimana apa namanya kakak menjawab pertanyaan, kemudian mungkin nanti saya akan coba ngasihkan feedback kayak gitu. Ya intinya kita belajar bareng ya. Dan Baik, Kak. semua feedback yang saya berikan itu tuh sifatnya berdasarkan apa yang saya pahami. Jadi kalau Iya, saya menurut kakak kayak ini kurang relevan, ini kurang cocok, kakak yang memutuskan kayak gitu ya. Oke, baik. baik, Kak. Kita kan mulai dari awal. Biasanya kalau seandainya tujuan luar negeri itu akan menggunakan bahasa Inggris. Kita akan coba menggunakan bahasa Inggris untuk bagian awal, walaupun kadang-kadang tuh nggak semuanya pakai bahasa Inggris sih. Karena biasanya Hmm, interviewer tuh capek juga kalau pakai bahasa Inggris. Baik, Kak. Oke, let's start. Thank you for attending this meeting. Congratulations, you can come this far. Could you please tell us about yourself? Yeah, good evening, and thank you for the opportunities. My name is Dinta Rahmawati. I'm from Indramayu, West Java, and now I'm currently working at Bandung Eye Center Hospital as a general practitioner and head of emergency department. Besides my clinical practice, I also actively participate in social working, especially in eye screening. Thank you. Okay, thank you. Good. Move on to the next questions. Why do you need to study at master level? Firstly, my experiences met many eye disease patients make me realize that people still unaware about their eye health condition. They tend to go to check their eye when the disease already affected their daily routine. But eventually, eye disease uh, rarely disturbing daily activity directly, but it will impact the future activities and skills. And second, for example, the disease that capture my attention is refractive error, especially in children. When in 2000, there are 12 billion children that have severe eye disease, refractive error, uncorrected, and the data, uh, s- uh, uh, the data. Okay, okay. Oke, nanti uh, nggak apa-apa. Try yeah. to slow down kayak gitu untuk you Oh, try to present the data. The things that you just need to do. Mungkin nanti kakak akan usahakan reasonnya itu lebih dikompakkan kayak gitu. Misalkan contoh, oh, uh, apparently kayak gitu Indonesia experience eye disease in many levels of the generations, including the children's kayak gitu. Based on the data that I got, at least bla bla kayak gitu. Berapa jumlah yang mengalami hal tersebut. okay. The main factors kayak gitu. Langsung 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 ke problemnya. The main factors of this problem is misalkan lack of attentions to the uh, misalkan lack of attentions to the healthcare atau lack of attentions to the Betul. uh, apa yang menurut kakak jadi problem kayak gitu. Iya, iya. To solve these problems kayak gitu from the healthcare facilities perspective, we believe that we can handle this problem by understanding this way. That's why I need to study Hmm, kayak gitu. oke, oke, Kak. Wah, iya, iya. Oke, tapi kita move on aja. Setidaknya kakak udah tahu di bagian itu Iya, harus gimana ya. iya. Oke, move on to the next questions. All right. Okay, where do you plan to study? I plan to study in UNSW Sydney, Australia. Oke, dapat pertanyaan ini nggak cukup langsung kayak gitu, Kak. Kakak harus Oh, jelasin oke. kenapa Sydney itu tuh stand out. Oh, eh langsung aja. Tanpa oke gitu. nanya why. Mereka Nah, nanya benar. why juga. Betul. Hmm. Jadi, kakak belum tentu dapat kesempatan kedua untuk menjelaskan why Sydney kayak gitu. Oh, oke. Oke, oke, Kak. Ya. Oke, eh, coba ya sekali lagi. Where do you plan to study? I plan to study in UNSW Sydney, Australia, in Master of Public Health, because besides they um, they public health
Sah banget. Maaf ya, Kak. Pakai bahasa Indonesia Oke, dulu boleh? oke boleh coba. Oke. Di samping mereka memiliki modul-modul, modul-modul public health yang basicnya, mereka juga menawarkan beberapa modul internasional seperti global health and comparing health system. Kemudian yang akan saya butuhkan ketika saya mengaplikasikan studi tersebut di plan saya di kemudian hari. Lalu juga selain dari modul-modul tersebut, saya juga kan berkesempatan untuk mengikuti internship di Brian Holden Vision Institution, di mana institusi tersebut adalah salah satu institusi di Australia yang menangani gangguan refraksi terutama pada anak. Mereka mengkombinasikan antara research, inovasi, dan policy dalam men-tackle refractive error di Australia. Di sana saya ingin belajar bagaimana caranya research inovasi itu menjadi sebuah policy yang akan membantu Indonesia dalam menangani gangguan refraksi, terutama pada anak. Oke, good. Kak, kayaknya lebih to the point itu tuh argumen terakhir deh, Kak. Jadi argumen yang kedua, ketiganya Hmm. itu tuh diletakkan di akhir belakangan malahan kalau menurut saya ya. Jadi kayak gini, Oh, problem penyakit mata di Indonesia terutama untuk children kayak gitu adalah gangguan refraksi kayak gitu. Dan di sini Australia mereka udah menciptakan sebuah model kayak gitu yang dimana hmm, bisa dipakai untuk melakukan XYZ kayak gitu terkait masalah ini. Dan itu hmm, masih belum ada di Indonesia kayak gitu. Sehingga kayak gitu tujuan studi saya itu sangat relevan untuk bisa mendapatkan untuk bisa mengambil pengetahuan skill kayak gitu dalam proses penanganan ke depannya ketika saya kembali ke Indonesia kayak gitu. Selain hmm. itu baru kakak tambahin argumen modul X, modul Z kayak gitu ya. Jadi Oh, yang lebih to the point-nya itu tuh diletakkan di depan kayak gitu. Jadi dia langsung direct. hmm. Oke. Lanjut ke tahap berikutnya. Seberapa yakin Anda bisa lulus tepat waktu? Nah, eh, saya yakin saya akan lulus tepat waktu karena sebelum saya sekolah saya sudah mempersiapkan eh, beberapa saya saya akan mempersiapkan saya telah mempersiapkan hmm, maaf ya Kak, bentar. Oke, ketika kakak ditanya tentang apakah Anda yakin Anda bisa lulus tepat waktu, kakak menjelaskan. Yang pertama, saya udah memahami kurikulumnya. Kakak sebutin, Hmm, saya akan menghabiskan kurang lebih sekian tahun atau sekian semester dengan mata kuliah X, Y, Z, kayak gitu. Nggak semuanya kakak cuman kayak mention bukan seolah-olah tapi kakak beneran kayak tahu kayak gitu ya tentang kurikulumnya. Yang kedua kayak gitu, saya memiliki kelebihan di sini. Kakak udah mulai cerita tentang kelebihan kakak secara akademik. Kakak memiliki hmm, critical thinking, kakak memiliki time management yang baik, kakak memiliki apa namanya, kakak memiliki curiosity yang sangat tinggi kayak gitu. Sehingga kayak gitu, hal itu menjadikan kakak bisa melakukan studi dengan cepat, tepat kayak gitu. Dan itu dibuktikan dengan kakak berhasil lolos studi kedokteran dengan kurun waktu misalkan 4 tahun. hmm, Jadi kasihkan apa namanya, pengetahuan yang udah kita miliki, yang kedua skill yang udah kita miliki, kemudian ditutup dengan pengalaman sebagai bukti kayak gitu. Oke. eh, Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Coba jelaskan tentang rencana studi Anda. eh, untuk di UNSW sendiri itu terbagi menjadi tiga triwulan. Di triwulan pertama saya akan fokus di core modulnya. Di sana kan saya akan belajar tiga core modul. Kemudian dilanjutkan di triwulan kedua, saya akan
melanjutkan modul-modul yang eh, tambahannya. Lalu yang di triwulan 3 saya akan melakukan internship di Brian Holden Vision Institution. Oke, Ah, Em, udah kah? Atau ada yang pengen sudah. ditambahin? Oke, mungkin bisa ditambahin tentang rencana non-akademiknya juga ya Kak. Kalau misalnya ada Hmm. internship yang berhubungan dengan ini, Kakak bisa masukin. Tapi kalau nggak ada, ya nggak perlu dimasukin. Idealnya ada kegiatan non-akademiknya, organisasi kayak gitu. Eh, Oh, baik. mhm, mungkin nanti bisa dicoba dicari. Oke, pertanyaan berikutnya. Biasanya itu langsung jumping menggali tentang pengalaman kakak saat studi sebelumnya. Misalkan pertanyaan tuh kayak gini. Ehm, oke, misalkan pertanyaan tentang studi sebelumnya tuh pernah menghadapi konflik nggak selama Anda studi ataupun bekerja? Untuk konflik yang saya hadapi baik pada saat saya studi maupun bekerja, ya tentu saja saya pernah mengalami konflik tersebut. Tapi konflik ini adalah konflik-konflik yang biasanya dihadapi oleh setiap pekerja maupun mahasiswa. Seperti contoh, saya berbeda pendapat dengan teman saya, kemudian saya memiliki eh, eh, ya berbeda pendapat dengan teman saya yang nantinya akan biasanya saya me- Biasanya saya akan menanganinya dengan cara berbicara dengan teman saya tersebut perihal apa masalah yang kami miliki, apa perbedaannya, kemudian kami saling memahami dari sudut pandang masing-masing. Kemudian jika sampai tidak bisa selesai di saya dan teman saya, biasanya dulu saya akan melibatkan dosen pembimbing saya seperti itu untuk di sekolah di saat saya studi. Sedangkan saat bekerja saat ini sampai dengan saat ini tidak ada alhamdulillah tidak ada masalah yang sampai mengganggu alur dari pekerjaan saya. Yang saya ingat, saya pernah menghadapi eh, konflik dengan rekan staf di bawah saya karena memang itu pure kesalahan dari saya karena eh, saya menganggap semua staf di bawah saya itu memiliki kompetensi yang sama, tanpa mempertimbangkan kemampuan staf tersebut dan staf tersebut dalam eh, mem- dalam me- dalam menjalankan tugas yang saya berikan, sehingga saya eh, mendapatkan masalah tersebut. Tapi di akhirnya saya dan staf tersebut berbicara baik-baik. Saya berbicara bagaimana seharusnya saya bersikap kepada dia, apa yang harus saya apa yang apa preference dari staf tersebut dalam eh, dalam memegang pekerjaan seperti yang kemarin itu. Ternyata staf tersebut lebih ke klinisi, dia sulit jika saya berikan administratif, sehingga saya membagikan sampai saat ini saya eh, dengan solusi membagikan staf tersebut Oke, tugas-tugas secara klinisi. baik. Benar nggak? Oke, baik. Kak, kalau saya dapat pertanyaan kayak gini, Hmm. idealnya adalah kakak jawab dulu, iya, habis itu ngambil salah satu momen aja. Jadi nggak semua Oh. ceritanya kakak jelasin. Jadi momen, nanti strateginya itu pakai metode STAR ya. Jadi kakak jelasin situation, udah kakak lakukan. Habis itu kakak jelasin role kakak itu tuh waktu itu sedang sebagai apa dan kakak bertugas untuk ngapain kayak gitu. Kemudian task apa yang kakak lakukan dan akhirnya apa namanya resultnya apa kayak gitu. Jadi misalkan sebagai contoh, saya pernah mengalami konflik saat saya bekerja, di mana saat itu saya salah dalam memahami kualifikasi serta preferensi staf di bawah saya kayak gitu. Eh, Hmm. Habis itu, apa yang saya lakukan? Saya melakukan evaluasi, kayak gitu. Kita role kakak ya. Evaluasi di mana saya mengkomunikasikan apa yang menjadi kebutuhan dan ketidaknyamanan beliau, kayak gitu. Dan pada akhirnya kami sepakat bahwa beliau itu tidak akan mendapatkan tugas administrasi, tapi akan fokus kepada tugas yang bersifat klinik, kayak gitu, atau klinis.
Kemudian hasilnya kayak gitu, performa tim kayak itu tersebar dengan baik sehingga kami bisa menciptakan kultur kerja yang berdasarkan preferensi ataupun strength di masing-masing individual kayak gitu. Nah, kayak Hmm, gitu. Oke, oke. baik. Pertanyaan berikutnya. Menurutmu jurusan yang kamu ingin coba ambil ini penting untuk Indonesia? Atau seberapa penting jurusanmu untuk Indonesia? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, Public Health ini sangat penting untuk Indonesia, terutama untuk sistem kesehatan Indonesia saat ini, di mana of Public Health ini berfokus pada promotif dan preventif yang saya nilai sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Selain itu, sistem kesehatan Indonesia itu Sistem selain itu, public health ini akan mempelajari tentang sistem kesehatan sendiri, di mana Indonesia sangat butuh hal tersebut karena selama ini pemerintah sudah banyak melakukan program yang sangat bagus, namun tidak berkelanjutan. Selain itu juga sampai saat ini untuk program-program yang sudah ada itu belum belum inklusif, di mana public health ini membicarakan tentang hal tersebut. Oke. Ya, udah baik. Menjelaskan. Eh, Mungkin kalau seandainya bisa dan kalau seandainya tahu, biasanya ada follow up question ya, bahwa misalkan emang di Indonesia public health nggak ada, kayaknya banyak deh public health. Iya, betul. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Betul, Indonesia itu sangat banyak Master of Public Health di universitas-universitas yang memang sudah ternama juga. Namun, fokus saya saat ini adalah di kesehatan mata. Saya sudah mencari ke beberapa universitas dan bertanya kepada mereka apa yang saya bisa dapatkan ketika saya belajar di sana, terutama untuk kesehatan matanya. Bahkan saya juga pernah bertanya kepada NGO, apakah saya bisa magang seperti yang dilakukan UNSW, tapi NGO tersebut bilang bahwa belum pernah ada mahasiswa MPH yang belajar dengan kami seperti itu. Jadi, saya mencari universitas yang bisa membuat saya paham tidak hanya tidak hanya teori, tetapi juga lapangannya seperti itu. Oke, mungkin kayak gini, bahasanya adalah kakak pertegas bahwa di Indonesia memiliki banyak jurusan Master of Public Health. Akan tetapi yang fokus untuk mata, saya berdasarkan riset yang saya lakukan, saya yakin ataupun saya secara confident menyatakan bahwa saya belum menemukan Master Public Health yang memiliki fokus di bidang mata. Dan jurusan ini uniknya ada di UNSW, di mana kayak gitu bukan hanya fokus kepada aspek tentang teori, tentang bagaimana public health itu berjalan, kayak gitu, tapi juga tentang bagaimana kayak gitu sistem modeling untuk penanganan pencegahan atau preventive action terkait dengan penyakit mata, terutama untuk anak-anak kayak gitu. Abis itu baru kakak jelasin tentang aspek yang lain ya, kayak kebutuhan apalagi kayak gitu, yang di UNSW sediakan di kampus di Indonesia itu nggak sediain. Oke, lanjut pertanyaannya. Ini udah percobaan keberapa untuk ngelamar LPDP? Saat ini percobaan keenam. Keenam, dari sekian banyak percobaan, apa yang menjadikan Anda berbeda dari percobaan sebelumnya dan yang percobaan sekarang? Yes. Untuk LPDP sendiri memberikan saya banyak pengalaman yang baik. Di awal saya mendaftarkan LPDP, saya tidak tahu bahwa uh, ketika kita sekolah, kita harus memiliki purpose yang jelas. Kemudian di situ saya juga belajar bahwa saya belajar dibutuhkan research untuk setiap pendidikan yang kita inginkan, karena research ini sangat penting, sehingga yang tadinya belum saya lakukan researchnya, sekarang saya sudah memiliki 4 research, 2-nya sudah publikasi. Kemudian saya juga belajar bagaimana karena fokus saya saat ini adalah ke public health. Saya juga lebih banyak lagi belajar mengenai sistem kesehatan di Indonesia. Jadi saya yakin saya dokter umum yang fokus di bidang kesehatan mata, lalu sudah memiliki research dan berpengalaman di
lapangan, melihat sistem secara langsung, saya yakin saya bisa berbeda dengan peserta yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Baik. Secara teknis udah mencakup apa yang dibutuhkan, tapi kalau saya pengen coba lebih sistematis, nanti penjelasannya mulai dari apa yang menjadikan kakak berbeda kayak gitu. Misalkan contoh kayak gini. Tadi kakak udah belajar, udah nyebutin di awal ya, itu udah benar ya. Diawali dengan apa yang kakak pelajari. Melalui proses yang saya alami dari 6 kali gagal untuk diterima menjadi UR di LPDP, saya belajar bahwa untuk mendapatkan beasiswa ataupun untuk studi lanjut, saya harus memiliki purpose yang jelas. Dan pada kesempatan ini, saya udah memiliki purpose yang jelas. Di mana, kayak gitu, saya ingin belajar tentang public health itu untuk fokus kepada proses preventive action terkait dalam pencegahan refraksi mata pada anak, kayak gitu, misalkan ya. Kemudian yang kedua, saya ingin ngebangun sistem kayak gitu yang mungkin bisa dipakai di Indonesia melalui adaptasi ilmu dan skill yang saya dapatkan melalui proses pembelajaran yang ada di UNSW, yaitu modeling apa. Uh, dan selain itu, saya juga aktif melakukan pengembangan diri melalui berbagai macam kesempatan. Yang pertama mulai dari publikasi, di mana saya udah mempublish sekian jurnal artikel, kayak gitu dengan judul XYZ. Kemudian yang kedua, saya aktif di apa namanya di pengabdian masyarakat sebagai seorang dokter umum dengan berbagai macam aktivitas. Sebutin list aktivitasnya kayak gitu. Hmm. Dan yang terakhir kayak gitu, saya juga aktif dalam proses belajar kayak gitu dengan mengikuti seminar. Sebutin kalau ada yang Hmm. seminar yang menurut kalian relevan sama kesehatan mata ya. Seminar, workshop kayak gitu. Serta kayak gitu, saya juga aktif dalam memberikan ilmu kepada masyarakat melalui kegiatan XYZ. Kayak gitu ya, Kak. Oke. Iya, oke Kak. Terima kasih. Mm-mm. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa yang Anda rencanakan setelah Anda lulus nanti? Hmm. Rencana saya dalam jangka pendek, sekitar kurang lebih 2 tahun setelah saya menyelesaikan studi, saya akan melanjutkan kegiatan yang saya sudah lakukan saat ini dan mengembangkannya. Saat ini saya sudah aktif dalam screening kesehatan mata pada anak, namun saya terhambat. Namun kegiatan tersebut tidak bisa berkelanjutan karena saya terhambat dengan eh, birokrasi yang ada saat ini. Eh, saya yakin setelah saya lulus pendidikan nanti, saya dapat mengatasi masalah ini. Jadi saya ingin eh, melakukan saya ingin melakukan screening pada saya akan melakukan screening pada 5 sekolah yang ada di sekitar wilayah kerja saya saat ini di Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center, bekerja sama tentunya dengan Rumah Sakit Mata Bandung Eye Center. Saya akan memeriksa minimal 500 anak, ya 500 anak. Kemudian saya juga ingin melatih guru dan petugas kesehatan dan petugas puskesmas dalam melakukan screening pada anak dengan cara yang mudah, yaitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Lalu saya juga ingin setelah itu saya akan mengevaluasi, memberikan rujukan dan melakukan evaluasi terhadap apa ya screening yang saya lakukan dengan bekerja sama dengan puskesmas dan guru. Kemudian di jangka menengahnya, saya ingin jika jika program ini berhasil, saya ingin membuat policy brief yang akan diberikan kepada Perdami Kota Bandung. Di sini saya akan mengupayakan untuk sistem screening ini bisa terintegrasi dengan pendidikan di Kota Bandung, sehingga sekolah-sekolah di Kota Bandung akan memiliki jadwal tetap untuk screening kesehatan mata minimal setahun sekali. Kemudian untuk jangka panjangnya, tentunya saya berharap dan jika ada kesempatan saya bisa melanjutkan pendidikan saya juga di rumah sakit di spesialis mata, di mana saya akan mengisi lagi keilmuan saya mengenai kesehatan mata lebih dalam lagi, sehingga apa yang saya lakukan di jangka pendek dan jangka menengah ini bisa terus berkelanjutan sampai ke tahap nasional.
Seperti itu. Terima kasih. Oke, Kak, urutannya udah tepat. Tinggal masalahnya itu tuh relevansi antara ilmu yang akan kakak dapatkan selama studi itu tuh nggak langsung ke pack dalam jawaban kakak. Hmm, Jadi idealnya itu adalah kakak kan akan belajar sebuah model tuh selama iya, iya betul. uh, harusnya model itu yang kakak implementasikan. Dan yang kedua, uh, jadi planningnya itu tuh adalah bagaimana ilmu itu tuh bisa diimplementasikan. Kemudian yang kedua, beberapa penjelasan kakak, sebenarnya itu udah kakak tulis ya. Em, eh, Bagian ilmunya aja yang harus disisipkin di masing-masing stagesnya, kayak itu, di masing-masing stepnya. Misalkan di 2 tahun pertama, saya akan merancang sebuah modeling kayak gitu dengan adaptasi yang telah saya pelajari di UNSW, di mana tujuannya untuk melakukan proses screening. Bentuknya apa? Nggak perlu kakak jelaskan secara detail. Yang jelas Oh, nama modelingnya apa kayak gitu, sesuai dengan proses pembelajaran yang udah akan kakak dapatkan nanti. Kedua, baru nanti ilmu apa lagi yang paling relevan dalam proses penanganan kelanjutan. Dan yang terakhir, kakak baru pengen lanjut untuk spesialis. Cuman problemnya akan ada muncul pertanyaan terkait dengan spesialis kemungkinan. Kenapa nggak langsung spesialis saja? Kenapa harus public health dulu kayak gitu? Paling di bagian hmm, itu yang kakak harus siap antisipasi. Kenapa pilihnya langsung public health dulu baru spesialis? oke, oke. Kalau kakak, misalkan alasannya yang mungkin saya bisa coba usulkan adalah eh yang di public health yang kakak butuhkan tuh adalah metode pencegahan dan Betul, manajemen kayak gitu. betul. Pelayanan yang sifatnya lebih lebih aplikatif, mudah kayak gitu dengan jumlah pasien yang banyak kayak gitu kan. Itu yang Betul. kakak coba fokuskan di aspek apa namanya, di aspek ini, di aspek apa namanya, di aspek saya mau bilang apa ya, di aspek eh, kenapa harus public health Bagaimana? dulu. Uh, Kemudian kenapa kakak pengen lanjut ke spesialis? Karena kakak menganggap bahwa ketika sebuah sistem udah jalan, skill berikutnya yang harus kakak dapatkan kayak gitu untuk meningkatkan akses kesehatan mata, terutama di daerah kakak, sebutin nama daerahnya, yaitu adalah menjadi seorang dokter spesialis. Kenapa kayak gitu? Karena jumlah dokter spesialis mata itu tuh masih terbatas. Kasihkan Iya, data statistiknya. Biasanya data statistiknya itu tuh kayak 1 banding berapa kayak gitu ya per iya betul. dokternya. Mm-mm, per kapita. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu untuk apa namanya, kegiatan kita hari ini. Hmm, Mudah-mudahan ngebantu. Good luck ya buat. sangat ngebantu, Kak. Oke.